Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Video ini gue bikin hari Ahad pagi, tapi insya Allah akan tayang hari Senin pagi waktu Indonesia. Jadi selamat hari Senin pagi. Bukan weekend yang bagus bagi fans Manchester United. Manchester United kalah lagi di pertandingan yang sebenarnya Manchester United ini punya peluang ya untuk bisa bangkit, bisa mendapatkan back-to-back menang, sesuatu yang menurut gue sangat-sangat penting untuk bangkit. Tapi ternyata kalah lagi. Dan kalau dilihat secara keseluruhan sejauh ini dari 6 pertandingan Premier League, Manchester United baru meraih 2 kemenangan, 1 hasil seri. Dan sudah ada 3 kekalahan menghadapi Arsenal di partai pembuka, lalu kalah menghadapi Manchester City di derby, dan gagal untuk memperbaiki hasil ketika tandang menghadapi Brentford. Ya ini menurut gua bukan hasil yang bagus tentu saja. Bentar, gua ternyata harus muter. Ada banyak pengharapan. Brentford juga bukan tim yang sedang dalam situasi yang baik sebenarnya, dengan pergantian manajer, lalu juga pemain-pemain kuncinya beberapa cabut ya kan. Sementara Manchester United justru tampil dengan pemain yang sebelumnya sempat absen dan tidak tampil penuh di pertandingan ketika menghadapi Chelsea, Mason Mount dan juga Cunha. Jadi ada harapan lah, namun ternyata Ruben Amorim gagal untuk bisa membawa hasil penuh, poin penuh. Nah, dengan kekalahan ini seperti yang biasanya terjadi, pasti ada diskusi gitu ya, ada perbincangan, ada pendapat. Apakah Amorim dilanjutkan atau tidak nih? Di media, sosial media, ramai bener. Nama-nama calon sudah beredar. Dan macam-macam. Oliver Glasner lah. Sampai Diego Simeone. Macam-macam. Nama-nama banyak bener. Andoni juga masuk lagi. Belum ada yang ofisial, belum ada yang resmi tentu saja. Tapi ini menarik bahwa fenomena menginginkan pelatih untuk dipecat lagi ini hadir lagi gitu, hadir kembali. Dan gue tidak heran, karena kalau melihat apa yang terjadi selama 10 tahun belakangan ini kan hal yang sering terjadi gitu loh. Dan ada juga yang memberikan jaminan. Nah, ini yang gue juga agak heran gitu. Jadi ada beberapa akun luar negeri yang mengatakan, ya ini aja nih, ini cocok dengan sistem yang ingin dibangun 3-4-3, 3-4-2-1, Oliver Glasner gitu misalnya. Dan ini akan bisa memberikan, duduk dulu sebentar. Ini dijamin akan bisa memberikan kemenangan melihat dari apa yang dilakukan di Crystal Palace misalnya. Seakan-akan gampang banget gitu sih menurut gue ya, bahwa datangkan si ini, datangkan si itu, pasti akan begini, pasti akan begitu. Itu membuat gue sebenarnya lebih ke lucu gitu ya, tergelitik. Karena fenomena ini berulang terus. Dulu ketika David Moyes selesai, gue masih ingat bagaimana Louis van Gaal berhasil bersama dengan tim nasional Belanda di Piala Dunia Brazil membuat kejutan. Optimisme, wah Van Gaal datang akan begini dan begitu. Tapi ternyata belum sampai 3 tahun selesai kan. Jose Mourinho datang dengan segala kapasitasnya, lalu juga reputasinya tentu saja juga demikian. Ternyata tidak sampai 3 tahun juga selesai. Ole Gunnar Solskjaer yang masuk mengejutkan ketika dia pertama kali masuk ya kan.
sampai dia bisa membawa kemenangan beruntun, gue masih ingat itu. Ada optimisme, selesai juga, tidak lama dia selesai, artinya tidak panjang begitu, tidak sampai 5 tahun bahkan. Lalu ya ada kegoncangan, pergantian ke sementara, Ralf Rangnick, Bapak gegenpressing, optimisme. Wah, ini dia yang ngajarin siapa namanya, Jurgen Klopp ya kan. Ada bahasa-bahasa seperti itu juga, ini pasti akan berhasil dan lain-lain. Ternyata Erik ten Hag, apa yang dilakukan di Ajax, ternyata tidak ada jaminan menurut gue. Ruben Amorim pun demikian. Ketika datang ke Manchester United, gue ingat ada optimisme bagaimana dia di Sporting dan lain-lain. Ternyata balik lagi, sama saja. Nah, sekarang ini diulangi lagi. Apa yang terjadi di media terkait dengan keadaan situasi Manchester United berulang lagi. Apakah Manchester United harus ganti pelatih saat ini? Di situ selalu pertanyaannya dengan keadaan seperti ini. Gue katakan sebelumnya dan akan gue ulangi lagi, ya ini tergantung manajemen. Kalau manajemen ingin ada perubahan yang cepat ya, sekali lagi, kuncinya ganti pelatih, ganti manajer menurut gue. Karena jelas dengan Ruben Amorim ini hasil secara cepat susah untuk didapatkan. Bukannya gue bilang tidak mungkin didapatkan atau seperti apa, enggak. Gue bilang susah untuk didapatkan melihat bagaimana keadaan Manchester United saat ini gitu. Tapi balik lagi, hal seperti ini kan sering juga dilakukan. Manchester United ingin mendapatkan hasil cepat selama berapa? 10-13 tahun belakangan lah kurang lebih. Lalu mereka mengganti manajernya di waktu yang singkat begitu. Dan memang hasil cepat itu bisa mereka dapatkan. Terlihat dari bagaimana cepatnya pelatih-pelatih yang baru datang itu, manajer-manajer yang baru datang itu memberikan hasil di musim pertama rata-rata. Ada juga yang mungkin agak bablas sedikit ke musim kedua seperti Erik ten Hag gitu ya. Tapi tidak kestabilan yang diberikan. Tidak ada kestabilan yang diberikan oleh manajer-manajer itu yang diharapkan mendapatkan hasil secara cepat. Faktanya seperti itu. Pembelajaran yang terjadi dari manajer-manajer sebelumnya. Keadaan-keadaan sebelumnya di Manchester United. Nah sekarang, apakah ini mau diulangi lagi? Karena bukan tidak mungkin kalau Manchester United mengganti saat ini dengan tujuan mendapatkan hasil secara cepat. Ya mereka pecat pelatih, mereka ganti yang baru, mereka akan mendapatkan hasil secara singkat. Tapi stabilnya bagaimana? Karena ya capek lah menurut gue ya, sebagai fans menurut gue, setiap berapa 2 musim sekali ganti pelatih, ganti manajer, nanti rombak squad lagi, ganti squad lagi sesuai dengan yang diinginkan oleh manajer. Nanti manajernya berganti pun juga akan sama situasinya, rombak squad lagi, akan seperti itu terus. Biaya operasional klub dengan turnovers yang besar, ini juga pastinya akan besar. Dan ini akan membawa ke situasi Manchester United tidak kemana-mana menurut gue. Loh kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ya karena memang keadaannya saat ini seperti itu. Nah, tapi apakah dengan misalnya memberikan kesempatan untuk Ruben Amorim, maka ini juga merupakan sesuatu yang tepat? Nggak bisa gitu juga, karena lihat Ruben Amorim sangat kesulitan menurut gue. Dia sangat kesulitan dengan klub ini, dengan skuadnya saat ini. Sistem yang ingin dibangun, menurut gue mungkin masih jauh dari apa yang dia inginkan sebenarnya. Begitupun juga dengan fans inginkan sih sebenarnya. Mohon maaf tadi agak berembun. Ya ini masih jauh dari apa yang dia inginkan dan fans inginkan. Jadi dia mengalami kesulitan. Nah kesulitan ini menurut gue juga sebenarnya dialami ya kan oleh manajer-manajer sebelumnya. Terutama ketika mereka masuk ke musim keduanya. Rata-rata kan seperti itu. Coba lihat. Dari siapa? Louis van Gaal, Jose Mourinho, lalu juga Erik ten Hag. Nah, saat ini Ruben Amorim di musim penuh pertamanya memasuki musim keduanya. Kalau dikatakan musim pertama kemarin itu ya sudah masuk tapi tidak penuh. Nah,
Ini akan seperti apa? Apakah solusinya dipecat lagi? Sementara rekor pun juga tidak bagus, angka-angka sangat buruk. Dan bisa jadi akan semakin buruk. Kalau menurut gue, harus ada perubahan dari banyak pihak ya. Tidak hanya dari manajemen saja, katakanlah seperti itu. Gue juga melihat bahwa Ruben Amorim pun juga tidak bisa terlalu kaku. Gue berpikir dia juga harus bisa fleksibel. Dia juga bisa harus dia didatangkan untuk suatu sistem, suatu katakanlah filosofi, tapi tidak bisa secara kaku menurut gue untuk dilakukan, karena apa yang ada di Sporting itu berbeda. Tapi di sisi lain gue juga tidak mau dia terus menjadi kayak pelatih sebelumnya yang akhirnya menyerah ya, dan bahkan mengatakan, Erik ten Hag maksud gue, menyebutkan bahwa dia tidak bisa membawa permainan seperti yang diimplementasikan di klub sebelumnya. Gue juga tidak ingin dia menyerah seperti itu, lalu dia akhirnya mencoba-coba sistem yang mungkin sebenarnya tidak dia kuasai. Kita ingat bagaimana Erik ten Hag di musim kedua di Manchester United merubah situasi 4-2-3-1 atau 4-3-3-nya menjadi 4-1-4-1, dan dia kebingungan dalam tanda kutip karena ternyata skuadnya tidak bisa menerapkan sistem tersebut gitu ya, kalau dari sisi formasi. Dan juga ada banyak kelemahan dari permainan yang ingin dikembangkan. Salah satunya menurut gue ya karena mungkin dia tidak dia kuasai banget begitu. Dan ini yang sebenarnya tidak gue inginkan juga dari Ruben Amorim. Nah, tapi di sisi lain ya dia juga tidak bisa terlalu kaku banget gitu loh. Dia juga harus melakukan penyesuaian. Nah, ini juga harus dibicarakan dengan manajemen. Kenapa? Jangan lupa, dia datang karena manajemen. Manajemen yang menginginkan, manajemen yang tahu situasinya seperti apa, dan akhirnya diputuskan dan dilakukan ya kan, mendatangkan Ruben Amorim. Dan menurut gue, ya manajemen pun juga harus tahu kesulitan-kesulitan dan apa yang harus dia bantu, harus dia support. Lini tengah misalnya menjadi titik lemah saat ini di sistemnya Ruben Amorim. Wingback pun juga seperti itu, kualitasnya jelek. Padahal dari sistem yang ingin dibangun, kekuatannya besar ada di sana. Yes, Manchester United melakukan perombakan di lini serang. Keputusan yang oke, keputusan yang tepat karena bermusim-musim bermasalah. Tapi manajemen juga harus lihat gitu loh bahwa skuadnya saat ini tidak bisa, pemainnya tidak memadai. Bruno Fernandes tidak bisa bermain di lini tengah, menjadi gelandang tengah. Kualitas wingbacknya, Patrick Dorgu masih belum matang, Dalot tidak konsisten. Mungkin hanya seorang Mazraoui saja gitu ya. Tapi kan Mazraoui itu hanya satu pemain saja atau satu posisi saja di 11 yang ada gitu. Jelas tidak bisa mengangkat permainan dengan hanya seorang Mazraoui, seperti itu ya menurut gue. Sehingga ya manajemen juga harus tahu hal ini dan melakukan langkah-langkah untuk melakukan semacam kayak support supaya perbaikan itu bisa. Karena menurut gue, kalau ditanya balik lagi ya, masih percaya atau tidak dengan Ruben Amorim, sudah gue sempat katakan di video yang sebelum-sebelumnya, gue katakan gue support dia. Gue tidak mungkin tidak support manajer Manchester United siapapun itu. Gue tidak mungkin mengharapkan out ya, dipecat atau seperti apa. Gue support, tapi kalau percaya enggak. Gue tidak percaya gitu. Karena dengan keadaan seperti ini, dari manajernya atau head coachnya, dari skuadnya, keseluruhannya tidak membuat gue percaya bahwa Manchester United bisa berada pada posisi yang lebih baik dari musim lalu, bahkan berada di zona Eropa dan lain-lain. Tidak cukup meyakinkan, sangat tidak meyakinkan bahkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, ini bukan pekan yang bagus, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.